Eh, saya mau tanya Mikana kepada jenengan. Yesus itu, ini saya serius ya. Topimu Yesus dan itu, inimu mana? Sal-salmu itu, sanduandukmu itu. Oh itu, dicuci. Rokokmu Soalnya, matikan, rokokmu matikan, rokokmu matikan. Oh ya. Oh, cuci kering. Saya mau tanya ke jenengan Mikana. Ya, sebentar lagi naik penonton kamu ini, santai. Iya. Makanya Anda berterima kasih kepada saya. Loh, di sini selalu rame kok, nggak usah kamu framing. Udah. Coba sebentar lagi. Akan naik 2.000 ini. Mikana, saya mau tanya. Yesus itu menjelma menjadi manusia sebagai domba Allah. Itu tujuannya apa? Udah jelas di sini, Yohanes 1:29. Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi dia datang untuk menghapus dosa dunia yang percaya kepadanya. Haleluya. Oke. Apakah, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah semua keturunan Adam itu mewarisi dosa Adam? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Roma 5 ayat 12. Ya. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Adam itu mewarisi apa? Dosa maut. Oke, berarti Yesus itu mewarisi dosa Adam? Tidak, karena Yeshua HaMashiach bukan sel telur dari Maria atau Yosef. Kenapa? Karena Yeshua HaMashiach bukan benih dari Miriam atau Maria atau Yosef. Oke. Sebab Yeshua HaMashiach adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri yang datang ke dunia melalui Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu hanya alat saja. Maria mengandung bukan karena sel telurnya dibuahi sel sperma. Apakah Anda mampu menunjukkan kepada saya bukti bahwa makhluk yang lain ini tidak merasakan kematian? Maksudnya? Semua manusia mati, nggak ada yang nggak mati. Makhluk. Kan Anda mengatakan seperti itu tadi. Apakah Anda bisa membuktikan semua makhluk Tuhan ini tidak ada yang mati? Tidak ada yang mati. Itulah karena dosa. Walah, kamu kebalik-balik loh, Ustadz. Loh, bukan kebalik-balik. Anda yang pusing. Kamu yang membalikkan fakta. Oh, alas, Ustadz Gus Adam ini. Bukan membalikkan fakta. Kan saya tanya, berarti Yesus mewarisi dosa Adam. Tidak, kata Anda. Tidak, dia kekal. Betul? Karena gini, kenapa kita mewarisi dosa maut dari Adam? Karena kita keturunan Adam. Kita benih dari Adam. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Berarti Adam, ya. Nah, sedangkan Yeshua HaMashiach bukan benih dari Adam, bukan benih dari Yosef dan Maria. Tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia menjelma dalam rupa seperti kita manusia. Iya, terus nah, kenapa kenapa kita ini ya mengalami dosa maut? Karena kita keturunan Adam. Dosa maut, oke. Kalau kita percaya Yesus berarti kita hidup kekal gitu. Kalau kita percaya kepada Yeshua HaMashiach, kita tidak akan mengalami maut. Kamu tahu maut itu apa? Meninggoy. Bukan hanya meninggoy, tapi roh dan jiwa kita masuk ke alam maut. Alam maut itu dunia kematian atau alam barzah. Karena itu nyala api, ya. Alam maut itu nyala api. Lukas 16, ini ada dalilnya. Nih, Lukas 16. Lukas 16 di sini, ketika orang kaya meninggoy, dia masuk ke alam maut. Dia di sana menderita. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Karena apa? Dia ada di alam maut. Nah, kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach, kalau kita meninggoy, kita tidak masuk ke alam maut, tapi ke Firdaus. Oke, sudah. Yang menyebabkan
Adam melanggar hukum Allah itu siapa? Hukum Elohim. Allah nggak ada dalam kitab suci orang Israel. Elohim, ya Elohim, Yesua sudah. Nah. Ya, siapa? Oke, di sini. Kenapa? Ya, kita baca dulu. Baca dulu Kejadian 3, harus baca dulu dalilnya, bro. Iya, baca. Kita ngobrol santai ya. Biar mencret kau. Udah, nggak usah kata-kata begitu. Iya, santai. Kamu kan ustadz, gunakanlah diksi yang bagus dan yang membangun. Kamu selalu main framing. Bukan main framing. Tapi nggak apa-apa. Ucapanmu membuktikan kualitas dirimu. Asik. Terserah. Ayo, jawab. Ayo jawab. Jangan turunkan saya, ya. Loh, mana pernah kamu kuturunin? Kamu sendiri yang kabur kok. Ayo, jawab cepetan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Oke, siap. Berarti siapa yang membuat yang menghasut, yang menyesatkan adalah si ular tua. Ular tua. Oke, kenapa Tuhan tidak pernah mengutuk ular? Padahal dia yang menghasut Adam. Oke. Di sini kan si ular itu juga sudah dikutuk. Bahwa mana buktinya? Oke, ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka naked, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Yahweh Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku naked, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau naked? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Yahweh Elohim kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Yahweh Elohim kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Nah, ini artinya bahwa memang si ular tua itu sudah. Ya, terus. Nah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sudah. Nah, di sini si ular tua itu terkutuk. Apa makanya si ular tua itu tempatnya di mana? Apa tanah itu simbol dari apa? Tempat gua-gua yang gelap. Makanya berarti, si ular tua itu ada di dalam gua-gua yang gelap. Jadi teman-teman jangan pergi ke gua yang gelap ya. Kamu nanti dirasuki oleh si ular tua. Sebentar. Kan di sana Anda membaca panjang lebar, intinya Tuhan Elohim itu mengutuk ular agar dia makan debu. Tapi kenyataannya mana ada ular makan debu? Ular itu bukan ular sungguhan, aduh Tuhan. Bukan ular bukan secara rafiah ular yang di Taman Sari. Loh, kan Anda tadi mengatakan ular tua yang itu simbol dari iblis. Ini dengar. Ya, ular tua
ular tua itu bukan seperti ular yang di Taman Sari, Gus Adam ya. Tapi ular itu adalah ini, Wahyu 7 ayat 12. Wahyu 12 ayat 7. Ya. Dan Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Jadi ular tua itu Satan. Makanya Satan, roh kegelapan itu ada tempatnya di mana? Adanya di gua-gua yang gelap, di tempat-tempat tandus. Itulah tempat mereka karena mereka sudah dikutuk. Dan kita anak-anak Tuhan Yesus masih akan menginjak kepala ular. Wow, haleluya, haleluya. Makanya hasatan itu, dengar dulu bentar. Karena Tuhan Yesus Hamasiah sudah ya menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15, dia akan ya meremukkan kepala si ular di atas kayu salib. Maka kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah akan meremukkan kepala si ular. Makanya si ular itu takut sama kita, anak-anak Tuhan Yesus Hamasiah. Gak usah kita usir, dia udah takut, udah gejang-gejang dia. Aduh, oke. Makanya kita meninggikan nama Tuhan Yesus Hamasiah aja. Semua antek-anteknya hasatan itu panik dan ketir-ketir. Oke, sudah. Oke. Anda tadi kan mengatakan bahwasanya Elohim itu mengutuk ular dia agar makan debu untuk selama-lamanya. Sebentar, jangan potong. Pertanyaan saya, apakah ular yang ada saat ini, keturunannya ular itu sampai sekarang makan debu? Kan tidak toh. Terus Anda mengaitkan itu adalah ular naga. Sebentar, ya. Kemudian ular naga dikaitkan dengan ular naga. Pertanyaan saya, apakah hanya ular yang menakutkan pada manusia? Abang yang terhormat, tadi saya sudah sampaikan bahwa ular itu simbol dari hasatan, iblis. Terus? Makanya hasatan itu dikutuk oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Tempat mereka apa? Tempat mereka itu di gua-gua yang gelap. Makanya kalian jangan bertapa di gua-gua yang gelap, teman-teman, ya. Dirasuki hasatan. Tunjukkan datanya ke saya, Mikana. Ini nih 1 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat 4. Mikana. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Makanya mereka ada di dalam gua-gua yang gelap, di tempat-tempat tandus. Nah, jikalau kamu tidak punya iman, makanya ya si ular tua itu bisa masuk merasuki dirimu jikalau kamu tidak ada iman kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Oke, ini saya baca ya di dalam Alkitab Anda. Sebentar. Tuhan Allah berkata kepada ular itu, engkau akan dihukum karena perbuatanmu itu. Dari segala binatang hanya engkau saja yang harus menanggung kutukan ini. Mulai sekarang engkau akan menjalar dengan perutmu, dia tidak punya kaki, dan makan debu seumur hidupmu. Di sini terjadi pertanyaan kepada saya, khususnya umat Islam, adakah ular makan debu sekarang? Oh alah, Ustadz Gus Adam itu adalah kiasan atau perumpamaan, bukan secara harafiah. Ular betulan kayak yang di Taman Safari. Aduh Tuhan, udah dikasih tahu juga. Tunjukkan kepada saya, Mikana, datanya. Makanya saya sudah bacakan datanya di Wahyu 12 ayat 9, ya. Dan naga besar si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Jadi si ular itu adalah selambang dari iblis atau Satan. Mengerti enggak, Ustadz? Aduh Tuhan tolong. Apakah setan makan debu dan Debu itu simbol dari apa? Tempat-tempat tandus. Iya, tunjukkan. Loh, ya, tempat-tempat tandus dan juga gua-gua yang gelap. Itu maksudnya. Mana yang mengatakan itu gua-gua tandus? Coba tunjukkan kepada saya. Loh, di 2 Petrus 2 ayat 1 nih saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4, makanya dengar Ustadz, ya. Sebab jikalau Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu apa? Itu tadi si ular, si hasatan. Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman.
Ya itulah simbol dari tanah itu, gua-gua yang gelap. Tidak masuk Loh, yang saya tanyakan ular, malah Saiton. Loh, kan kamu tanya tentang tanah, debu tanah. Debu tanah itu artinya kamu paham enggak yang saya tanyakan, Mbak Mikana? Bahwa dia tidak akan mendapat tempat yang baik. Ngerti nggak sih? Oh, gantian. Makanya selalu tempatnya di tempat yang lembab, yang gelap ya, yang sembab. Makanya tempatnya gua-gua yang gelap. Makanya kalian jangan masuk ke dalam gua yang gelap, karena di situ tempatnya iblis, hasatan. Oke, saya tanggapi. Anda kan tadi mengatakan di dalam Alkitab Anda, ular itu dikutuk oleh Elohim. Oh, udah bolak-balik lagi ke situ. No. Bolak-balik lagi di situ, bolak-balik di situ terus. Minta datanya. Kan sudah ditunjukin datanya. Kalau dia iblis, mana? Wahyu 12 ayat 9. Loh, iya, tunjukkan kepada saya kalau ular itu jelmaan dari si iblis dan si setan. Wahyu 12 ayat 9. Baca. Nih, oke. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya kan tadi yang menyesatkan Hawa siapa? Kan si ular. Si ular itu yang disebut setan, yang menyesatkan manusia. Itu ular apa naga? Naga, si ular tua, sama saja. Itu simbol dari setan. Mana ada? Beda naga atau si ular tua. Itu sama dengan setan. Aduh Tuhan. Kenapa dia nggak mengerti Tuhan? Tolong ampunilah dia. Dari sini nah saudara, sekarang saya mau tanya dulu sama kamu nih. Dari sini sebentar. Hal yang sama juga. Saya simpulkan. Iya. Ngapain kamu simpulkan kitab orang? Kitab Alkitab Mikana ini tidak terbukti secara valid bahwasanya ular itu dikutuk makan tanah untuk selama-lamanya, selama hidupnya. Mana ada ular makan? Itu tanah itu maksudnya tanah itu makan tanah itu dia tidak akan mendapatkan tempat yang baik, tempat yang nyaman, tetapi tempat yang angker. Makanya setannya ada di dalam tempat-tempat yang angker, termasuk gua-gua yang gelap. Dirimu, Mikana, makanya itu adalah perumpamaan, itu kiasan, bukan secara harafiah. Dia makan tanah. Oh alah, Ustadz. Aduh, pusing saya debat dengan Mikana ini. Oke, Ustadz, saya mau tanya dulu, boleh nggak? Iya, apa? Udah, nggak usah pusing sebelum ditanya. Enggak, jangan kau framing, jangan. Masa ular makan debu, sampai sekarang ayam tetangga saya banyak dimakan ular. Iya. Adam diciptakan di mana, Ustadz? Allah menciptakan Nabi Adam di surga. Di surga. Adam diciptakan bahannya dari apa, Ustadz? Dari tanah. Oke, apakah di surga ada tanah, Ustadz? Ada. Mana dalilnya kalau di surga ada tanah? Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Itu dalilnya. Oke, di mana tertulis? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Oke, saya tunjukkan data ya. Iya. Saya tunjukkan data. Bentar. Sebentar ya, gantian ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari ayat ini Allah mengatakan akan menjadikan Adam sebagai khalifah pertama di dunia. Dari mana tertulis di sini khalifah pertama? Sebentar. Nah, ya udah. Sebentar. Gantian ngomongnya. Anda tadi nerangkan panjang lebar, saya jelaskan, saya dengarkan. Di dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah di dunia.
Paham. Terus saya tampilkan juga dalil di sini. Sebentar ya. Sebentar Mbak Mikana. Cek. Ini. Di dalam surah Al-A'raf. Buka surah Al-A'raf ada? Bukan surah Al-A'raf. Mohon maaf, bukan. Di dalam surah Al-Baqarah. Ini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal. Berapa, Bang? 35 ya? Itu 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Itu jannah. Ya, jelas ya. Jadi Nabi Adam itu ada di surga dengan istrinya. Wa kullaha minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dari ayat ini Allah sudah mengatakan bahwa Nabi Adam itu ada di surga dengan istrinya dan diciptakan di surga. Ceder, selamat datang dalam kebenaran. Oke, tanahnya ada di surga itu mana penjelasannya kalau surga itu ada tanah? Sebentar. Ini datanya saya tampilkan lagi biar saya nampak, biar teman-teman muslim ini tahu dengan saya. Ini kan sudah naik ya penontonnya. Gara-gara saya ini Mikana. Udah nggak usah framing. Apanya yang framing? Apanya? Sebentar ini datanya. Makanya masa ular makan debu kan aneh. Sampai sekarang tidak makan debu. Udah dibilang itu lambang dari Satan. Debu tanah itu masuknya tempat yang tidak baik. Oke. Sebentar. Terus apa? Makanya Oke. Sekarang tanah ya, di mana tertulis bahwa di surga ada tanah. Oke, siap. Sebentar, ini ya. Saya tampilkan dalilnya. Ini. Perhatikan. Di dalam surah Ali Imran. Inna matala Isa indallahi kamatali Adam. Khalaqahu min turab. Ayat berapa sih? Langsung bacakan aja bahasa. Ini sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam, menciptakan Adam dari tanah. Ceder. Yang saya tanya, di mana ada di surga kok ada tanah? Di mana tertulis di dalam kitabmu bahwa di surga ada tanah? Emang di surga ada tanah? Oke. Itu surga apaan, Ustadz? Kok di surga ada tanah? Saya jawab. Kamu tahu enggak pohon itu hidup di mana? Yang saya tanya di surgamu ada tanah. Jawab dulu. Nanti kamu bisa jawaban Anda, pertanyaan Anda terjawab sendiri. Iya, saya sudah tahu itu. Pohon kehidupan itu berbeda dengan pohon yang ada di dunia ini. Saya mau tanya, saya tahu tujuanmu ke situ. Nah sekarang tunjukkan dalam kitabmu, di dalam surga kalian ada tanah. Kenapa di surga kalian ada tanah? Itu surga atau apa? Di planet Mars saja nggak ada tanah. Oke, sudah. Oke, saya jawab ya. Mikana, di dalam surga itu ada pohon. Ya, ada pohon. Makanya Adam jangan kau mendekati pohon itu. Otomatis pohon itu membutuhkan tanah agar hidup. Mana ada pohon hidup di atas awang-awang? Tidak ada. Ya berarti di surga kalian ada tanah gitu ya? Ada tanah. Oh iya. Berarti surga kalian itu ada tanah. Iya, dengan dalil itu jelas. Nah, kalau di surga Anda ada apa? Ya nggak ada tanah lah. Masa di surga ada tanah? Ada ular. Gitu. Ada ular. Itu bukan surga, itu di bumi, di Taman Eden. Taman Eden itu di bumi. Dan di surga itu tidak ada iblis, sudah diusir dia, malaikat yang jatuh. Nah sekarang saya mau tanya dulu, kan Adam diciptakan di surga tuh, ya kan? Walaupun di surga kalian ada tanah itu silakan iman kalian kan. Nah sekarang gini, kenapa Adam itu jadi di bumi? Kenapa?
Kenapa Adam jadi di bumi gitu loh? Kan dia di surga. Maksudnya jadi di bumi gimana? Adam kan diciptakan di surga toh. Nah kalau diciptakan di surga tentu tinggal di surga dong. Iya, karena nah kenapa dia jadi di bumi? Oke, begini Mikana, kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Karena biar ini ja'ilum fil ardi khalifah. Karena Allah ingin menjadikan sebagai khalifah di muka bumi. Agar ada manusia di muka bumi. Kalau seandainya Nabi Adam tidak ada di dunia, maka Anda tidak akan ada Mikana. Oh, enggak, itu saya nggak percaya itu. Karena apa? Adam itu diciptakan di bumi. Adam itu diciptakan di bumi, bukan di surga. Karena di surga nggak ada tanah. Kemudian juga gini kan, Adam itu di dalam iman kalian kan memakan buah kuldi, betul nggak? Aduh. Iya, betul. Betul. Nah, apa konsekuensi dari memakan buah kuldi itu? Dia diturunkan bersalah kepada Allah, makanya ini apa? Dia diturunkan di bumi kan? Nah, di mana di situ bahwa kalau Adam memakan buah kuldi akan diturunkan ke bumi? Oke, saya jawab. Tunjukkan dalilnya. Oke. Kamu jangan potong-potong ya. Buah khuldi itu pemberian nama dari setan. Ingat. Nama khuldi itu pemberian dari setan. Tunjukkan dalilnya. Oke. Sebentar. Di ayat ke... Sebentar, masih nge-lag. Santai ya. Jangan turunkan saya, nanti saya balik tanya ke Anda ini. Mencret kau nanti. Sebentar ya. Sebentar ini. Dalam surah apa ini? Sebentar. Buka jenengan Mikana dalam surah Al-Baqarah, masih dalam Al-Baqarah ya. Ada Mikana? Al-Baqarah berapa? Surah Al-Baqarah ayat ke-35. Baca coba. Ada? Ya, kau bacalah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Dan janganlah engkau dekati pohon ini. Fatakuna, maka engkau kalau berani-berani mendekati ini termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ada. Saya mau tanya ke Anda sekarang. Pertanyaan saya mana? Kamu jawab. Lalu kenapa mereka jadi diturunkan ke bumi? Loh, karena dia melanggar. Di mana di situ konsekuensinya? Kalau kamu melanggar, kamu akan diturunkan ke bumi. Ya Allah biha. Itu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Itu ada dalilnya Mikana, satu pakai jedar. Nah, di situ kamu bilang, ya kan? Saya mau tanya kepada Anda. Karena memakan, karena melanggar, makanya diturunkan ke bumi. Sementara di situ, ketika mereka melanggar, tidak ada konsekuensi dari pelanggaran itu. Gantian. Karena memang Ustaz ini nggak akan bisa jawabnya itu, makanya dia lagi bertanya lagi sama saya. Di framing saudara. Di mana di situ Allah mau memberikan konsekuensi dari pelanggaran itu, gitu loh. Mikana. Ini saya tampilkan lagi datanya ya. Ini Mikana. Anda ini, ya Allah biha. Perhatikan ini. Rawa Abu Naim. Man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu lillah. Wada'ahu Allah. Rawa Abu Nuaim. Ya, jelas di sini. Bahwasanya yang siapapun saja yang menentang terhadap apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa Nabi Adam itu diturunkan dari bumi? Ya, karena dia berbuat dosa. Paham?
Tidak ada di situ konsekuensi dari pelanggaran, nggak ada Ustadz. Sebentar dulu Mikana, perhatikan ucapan saya. Karena surga itu tidak layak ditempati oleh orang yang berdosa, apalagi orang kafir. Ya di mana di situ ada konsekuensi dari pelanggaran? Gantian. Nggak ada konsekuensi dari pelanggaran itu, nggak ada. Hanya di situ disuruh, diperintahkan janganlah dekati, tapi nggak ada konsekuensi dari pelanggaran itu, nggak ada. Ini Mikana, saya tunjukkan lagi datanya ya. Saya tunjukkan lagi datanya, biar Anda ini tidak muter-muter. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di atas bumi khalifah. Qalu ataj'alu fiha. Kemudian malaikat itu berkata, ataj'alu fiha. Kenapa engkau menjadikan mereka sebagai khalifah, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Wa yasfikut dima, bukankah kami ini wa yasfikut dima, yang suka menumpahkan darahnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan bukankah kami ini selalu bertasbih memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan selalu mengagungkan, menguduskan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya aku yang lebih tahu daripada Anda. Seperti itu. Ya bentar boleh Heng. Jadi gini Ustadz, kamu baca dulu Al-Baqarah 35 sampai 36. Di situ kamu nggak baca, kamu potong-potong. Aduh. Ayat berapa? Al-Baqarah 35 sampai 36. Bukan Al-Baqarah, Al-Baqarah. Iya kan saya orang Indonesia, saya bacanya Al-Baqarah. Al-Baqarah gimana? Kan tertulis di sini Al-Baqarah. Coba kamu baca Al-Baqarah 35 sampai 36. Kenapa 35? Mereka diturunkan sementara tidak ada konsekuensi dari pelanggaran itu, mereka dikeluarkan dari surga. 35 berapa? 35 sampai 36. 35. Dan kami wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana. Nah, itu akan ada lanjutannya. Perhatikan ya, saya baca ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba. Tapi dengan syarat, Adam, asalkan kamu jangan mendekati pohon ini agar kamu tidak menjadi orang-orang yang dolim, ceder. Makanya, Mbak. Ayo kalau kita 36. Kemudian langsung bahasa Indonesianya aja. Setan memperdayakan keduanya dari sorga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, terus, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagai kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ceter. Nah, di ayat 35 kan nggak ada konsekuensi dari pelanggaran itu, akan diturunkan dari bumi, diturunkan dari surga ke bumi. Ya ampun. Jelas Mikana, di ayat 35 Allah itu ingin menjadikan khalifah. Di ayat 35 kan nggak ada konsekuensi dari pelanggaran itu adalah dikeluarkan dari surga. Tapi kenapa malah dikeluarkan dari dari surga gitu loh. Kenapa Mikana? Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan. Apanya? Ketika keduanya di sana dan kami berfirman turunlah kamu, gitu kan? Baru Allahmu menyuruh mereka turun. Padahal kan Allahmu nggak ada memperingati, janganlah kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekati atau kamu langgar, kamu akan turun dari bumi, kamu akan dikeluarkan. Nggak ada kan seperti itu. Mikana minaz zolimin itu jelas. Kamu paham nggak ilmu gramatika Arab? Fatakuna minaz zolimin. Maka kalau kamu melanggar aturan mendekati pohon ini, maka kamu bagian orang dolim.
hukuman bagi orang yang dolim yang berada di surga, maka dia akan diturunkan dengan ayat yang di bawahnya itu 35 dan 36. Ceter. Kan hanya dibilang orang jolim, nggak ada disuruh nanti dikeluarkan dari surga. Di bawahnya itu ada diturunkan ke bumi. Ceter. Kok jeder. Diturunkan ke bumi. Di situ nggak ada konsekuensi dari pelanggaran itu diturunkan di bumi. Saya mau tanya sekarang sebelum saya turun. Alah, ya udahlah, nggak bisa kamu jawab. Yesus, bukan nggak bisa jawab, saya sudah jawab. Ya udah nggak apa-apa, kamu nggak bisa jawab juga. Saya mau tanya. Udah, oke. Kenapa Yesus itu berada di tiang salib, padahal itu tempat yang terkutuk? Apakah Tuhan Anda itu, mohon maaf, Tuhan yang terkutuk? Bagaimana? Ya, kalau kita baca di situ firman Tuhan, Galatia 3 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 sampai 14 ya. Hamasiah telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yeshua Hamasiah telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Tuhan Yeshua Hamasiah telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan apa? Dengan jalan menjadi kutuk supaya kita hidup abadi, bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, begitu saudaraku. Itulah buktinya Tuhan Yesus Hamasiah itu perkataan siapa? Itu perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Rasul Paulus itu menuliskan firman Tuhan. Karena Rasul Petrus mengkonfirmasi bahwa hikmat yang diterima Paulus itu adalah dari Tuhan ya. 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi itu adalah firman Tuhan yang dikaruniakan kepada Rasul Paulus untuk menuliskannya dalam satu kitab. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Oke. Sedangkan di sini Mikana, di sini ada perkataan Matius ya, dan juga perkataan Yesus sendiri. Saya diutus oleh Bapa bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk melengkapi hukum Taurat. Dan barang siapa, kata Matius, yang menolak hukum Taurat dan meniadakan hukum Taurat, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaan saya, apakah Anda itu sayang kepada Yesus? Apakah Anda itu lebih sayang kepada Paulus? Ayo, jawab pakai data. Yeshua Hamasiah menggenapi hukum Taurat betul. Karena apa? Di dalam hukum Taurat, ya, yang mendamaikan dosa, mengampuni dosa itu kan darah domba. Kan gak mungkin darah domba mengampuni dosa. Makanya digenapi oleh Tuhan Yesus Hamasiah bahwa darah Yeshua Hamasiah, darah Tuhanlah yang mengampuni dosa-dosa kita, bukan darah domba. Jadi di dalam Taurat itu diberikan model atau contoh. Makanya darah domba di perjanjian lama itu adalah tipologi dari darah Yeshua Hamasiah, darah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi tentu saja sesuai dengan perintah Tuhan di Matius 22 ayat 35 sampai 39 bahwa kita harus mencintai Tuhan Yesus Hamasiah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Haleluya, haleluya.